Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, khususnya untuk siswa kelas 11. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai hubungan antara unsur-unsur dalam bangun ruang. Kalau kemarin kita belajar antara titik-titik, sekarang kita belajar antara bangun ruang. Oke, ada sedikit perbedaan, terutama terhadap cara pengerjaannya. Kalau kemarin pada bangun datar, ini kita mulai pada bangun ruang. Yang pertama kita akan belajar mengenai jarak antara dua titik. Nah, saat belajar tentang antara dua titik, kita langsung masuk ke contoh soal saja karena tidak ada rumus patennya. Jadi pemanfaatannya memang hanya menggunakan Pythagoras. Contohnya, suatu kubus ABCD EFGH mempunyai rusuk dengan panjangnya 6 cm. Kemudian titik P ini merupakan titik tengah AC. Oke, di mana ini ya? Ini titik P ini merupakan titik tengah AC, oke. Kemudian dan AC ada di tengah-tengah CG. Tentukan yang pertama jarak titik A ke D. Nah, saat kita untuk kubus ini, penggunaan kubusnya, kubus saat menggambar kubus itu penamaannya urut. Jadi dinamakan penamaannya urut. Ini kan di sini ada A, kemudian ini diurutkan ada B, kemudian C, D, dan dia naik E, F, G, H. Di mana titik P merupakan titik tengah antara A dan C, berarti ini ada di tengah-tengah. Kemudian Q ada di tengah-tengah CG. Nah, yang pertama akan kita tentukan nilai AD. Nah, nilai AD sendiri titik A ke titik D. Nilai AD itu berarti antara garis A dan garis D. Nah, di sini kita tahu bahwa AD, warnanya saya ganti dulu, bahwa AD ini, ini itu adalah rusuk. Ini rusuk. Nah, dikatakan rusuk berarti nilai rusuknya adalah 6 cm. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, jarak titik F ke H. Nah, dari gambar ini sebetulnya kalian boleh satu gambar, tapi untuk memudahkan ini berarti setiap pertanyaannya diberikan gambar. Nah, titik F ke titik H. Di sini dari F ke H. Nah, FH sendiri ini namanya adalah diagonal sisi. Nah, si FH ini kan diagonal sisi. Nah, kita cari nilai diagonal sisinya. Dari segitiga dari segitiga HGF. Dari segitiga HGF ini, di mana ini siku-siku di G. Nah, ketika siku-siku di G, kita bisa hitung bahwa HG itu kan dia masih sisinya atau rusuknya. Kemudian HFG itu kan juga rusuknya. Jadi ketika kita menghitung FH, itu kita bisa menghitung menggunakan FH kuadrat ditambah FG kuadrat. 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 36 ditambah 36. Kemudian nilainya adalah akar 72. Akar 72 ini kita pecah menjadi 2 akar 36. Nah, yang sebetulnya terjadi kalau kamu punya diketahui ada segitiga, kemudian ini diketahui sisinya sama, SS, maka yang miring itu pasti nilainya adalah S akar 2. Itu pasti. Nah, ini kemudian nilai 2 akar 36. Nah, 36 sendiri nilainya adalah 6. Maka kita punya nilainya 6 akar 2. Itu untuk nilai FH. Nah, sekarang kita akan menghitung yang C, jarak titik E ke titik C. Titik E ke titik C itu dinamakan garis EC ini. Garis EC. EC sendiri adalah diagonal ruang. Ingat, diagonal ruang itu berarti ada di dalam ruang, atau bisa kita bilang diagonal ruang itu berarti menghubungkan antara satu bidang ke bidang lainnya. Kalau diagonal sisi itu menghubungkan antara titik dalam satu bidang. Kalau ruang antara beda bidang. Nah, untuk menghitung garis EC ini kita bisa menggunakan Pythagoras di sini ya.
kita tetap bisa menggunakan Pitagoras. Jadi kuncinya ada di Pitagoras itu sendiri. Kita lihat, berarti segitiga AEC itu di mana AE-nya adalah 6, kemudian AC-nya adalah 6 akar 2. Kita hitung nilainya berarti 6 kuadrat ditambah 6 akar 2. 6 kuadrat sendiri 36 ditambah 72. Ini di mana dikasih keterangan Bu Nastiti bahwa menghitung 6 akar 2 itu berarti dari 6 kuadrat, 6-nya dipecah, 6 kuadrat dikali akar 2 kuadrat, berarti 36 dikali 2. Hasilnya adalah 72. Nah, 36 ditambah 72 hasilnya 108. 108 ini kita pecah menjadi salah satu bilangannya memiliki akar. Nah, akarnya di sini 108 kan kita hitung dari 3 kali 36. Berarti akar dari 36 sendiri nilainya 6. Jadi 3 kali 36 nilainya adalah 6 akar 3. Nah, untuk berikutnya, untuk yang soal ke D, jarak antara titik A ke titik Q. Nah, ini A ke Q dengan diketahui bahwa Q itu adalah pertengahan antara CG. Berarti Q bisa dibilang adalah setengahnya CG. Ini sudah diketahui. Nah, ketika sudah diketahui CQ adalah titik tengahnya CG, kita akan menghitung AQ juga menggunakan Pitagoras. Segitiga yang kita lihat adalah ACQ, di mana AC-nya adalah 6 akar 2, kemudian CQ-nya adalah 3 cm. Berarti AE sama dengan setengah CG. Setengah kali 6 nilainya adalah 3 cm. Maka nilai AC nilainya 6 akar 2 cm. Akan kita hitung nilai AQ di mana AC-nya AQ sama dengan AC kuadrat ditambah CQ kuadrat. 6 akar 2 ditambah 3 akar 2. 3 kuadrat. 72 ditambah 9 nilainya 81. Akar 81 nilainya adalah 9 genap. Untuk poin yang E, jarak titik H ke titik P. H ke titik P ini ya, di mana diketahui bahwa P itu merupakan titik tengah AC. Menghitung HP menggunakan Pitagoras. HP pakai Pitagoras di sini, berarti itu dari HD, ini kan HD-nya 6, kemudian DP-nya itu adalah 3 akar 2. 3 akar 2 didapat dari setengahnya. Ini kan dia setengahnya ini. Set. Nah, berarti panjang DP itu jelas setengah dari BD. Setengah kali 6 akar 2 sama dengan 3 akar 2 cm. Oke, berarti HP sama dengan DH kuadrat ditambah DP kuadrat. 6 kuadrat ditambah 3 akar 2 kuadrat. 36 ditambah 18 nilainya 54. 54 sendiri itu kita cari perkaliannya berarti dari 6 kali 9. 6 kali 9 ya 9 itu yang punya akar. Nah 6 tidak punya akar berarti 6 tetap ada di dalam. Berarti nilainya adalah 3 akar 6. Kemudian yang F, jarak P ke Q. Jarak P ke Q sendiri, jarak P ke Q, ganti warna spidolnya dulu ya. Jarak P ke Q ini berarti ya dia dua-duanya ada di tengah ini, PQ. Dan segitiga yang kita lihat adalah segitiga QPC. Segitiga QPC berarti kita nyari CQ-nya dulu. Nah, CQ diketahui dia setengah dari CG, berarti nilainya adalah 3. Sementara PC juga setengah dari AC, setengah dari 6 akar 2, berarti nilainya adalah 3 akar 2. Setelah itu kita hitung CQ kuadrat ditambah CP kuadrat. 3 kuadrat tambah 3 akar 2 nilainya berarti 9 ditambah 18. Akar dari 18 tambah 9 itu 27. Akar 27 3 kali 9 nilainya adalah 3 akar 2. Dimana 9 itu punya akar. Nah, terus kemudian sekian dari Bu Nastiti mengenai hubungan antara jarak titik ke titik. Oke, jika ada pertanyaan nanti bisa tanyakan Bu Nastiti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.